Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami, bangsa Apa? Indonesia, Merdeka. Saya harus memberitahu ke yang lain. Kita merdeka. Sekak. Sudahlah. Dengarkan. Suara Soekarno itu. Coba besarkan. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Merdeka kita, Re. Surabaya, kota yang masih berjuang di bawah bayang-bayang sekutu. Di pedesaan, kehidupan berjalan dengan tenang, tetapi masih ada ketegangan di antara mereka. Kekhawatiran terselip di setiap percakapan. Mereka tahu pertempuran belum selesai. Di salah satu sudut desa, hidup dua kakak beradik yang bertahan di tengah kerasnya hidup. Mereka bernama Kusno dan Suryo, yatim piatu sejak kecil. Mereka tak pernah mengenal kemewahan. Mereka hanya mengenal kerja keras dan perjuangan. Kusno, sang kakak, memilih jalannya sebagai seorang tentara keamanan rakyat. Ia tidak hanya bertarung demi negeri ini, tetapi juga demi adiknya, demi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Ketenangan itu hanya sementara. Dari kejauhan, suara senapan menggema, memecah kedamaian yang baru saja terasa. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi gelap. Hari ini, 10 November, akan menjadi hari yang tak terlupakan. Suara apa tadi? Jangan-jangan itu... bersiaplah, sekutu datang dan mulai memberi serangan. Mereka datang dengan jumlah besar. Kita tidak punya banyak waktu. Segera bersiaplah. Bawa senjata apapun yang kalian punya. Warga seketika berhenti dari segala aktivitas. Mereka berlari cepat dengan hati yang berdegup kencang. Tanpa ragu, tangan-tangan mereka meraih senjata seadanya. Senjata apapun yang bisa digunakan untuk mempertahankan tanah mereka. Persenjataan kita hanya ada seadanya. Bagaimana kita bisa bertahan? Senjata bukan penghalang bagi kita. Kita punya keberanian. Kita punya strategi. Kita serang sekutu dari berbagai arah. Benar. Kita segera pergi ke sana. Merdeka atau mati. Mereka bergegas berlari ke tempat pertempuran dengan persiapan senjata seadanya. Sementara Kusno dan Suryo masih diam di tempat. Aku takut, Mas. Semua orang takut, Suryo. Tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan mengandalkan kita. Kita bertarung bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang mempercayakan hidup mereka pada perlawanan ini. Baik, mari kita berjuang bersama-sama sampai titik darah penghabisan. Pasukan TKR yang berada di Surabaya bersatu untuk melawan sekutu. Tak hanya anggota TKR, para warga pun turut serta. Mereka maju dengan membawa semangat yang tak bisa dipadamkan. Dengan keberanian yang tak terbendung, mereka berdiri menghadapi pasukan sekutu yang jauh lebih unggul. Tak ada keraguan, mereka berjuang bertaruh nyawa demi mempertahankan tanah kelahiran. Tembakan demi tembakan menggema. Langit Surabaya berselimut asap. Tubuh-tubuh tak bernyawa tergeletak
di jalanan. Darah telah membasahi tanah yang mereka perjuangkan dengan sepenuh jiwa dan raga. Puluhan ribu pejuang terluka, tidak sedikit pejuang yang gugur dan tak akan pernah kembali ke rumah mereka. Langit Surabaya masih kelam. Kepulan asap menyelimuti medan pertempuran yang kini sunyi. Apakah ini akhir? Kusno kembali ke medan pertempuran setelah pengejaran yang dilakukan sekutu untuk mencari keberadaan Suryo. Namun, dunia seakan berhenti. Suryo ditemukan sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya bersimbah darah, nafasnya telah hilang. Mata yang dulu penuh semangat, kini tertutup selamanya. Kusno terpaku, seakan waktu mencengkramnya dalam kebisuan. Suryo, bangun Suryo, Suryo bangun. Rasanya hancur sekali bagi Kusno. Ia kehilangan satu-satunya harapan dan keluarga yang ia miliki. Sesak, tangisan Kusno pecah tak terbendung. Sudah Kusno, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Mari kita berjuang lagi. Ini bukan akhir bagi kita untuk merdeka. Mereka berdua pun melanjutkan perjuangannya. Tetapi takdir berkata lain. Perjuangan mereka nihil. Mereka malah menjadi sasaran sekutu untuk dibunuh. Tidak ada harapan lagi untuk menang. Mereka akhirnya kalah pada pertempuran 10 November. Setelah situasi aman, warga Surabaya yang masih selamat mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap aman dan jauh dari medan perang. Banyak warga yang menjadi korban jiwa dan harta benda, semuanya hancur. Pertempuran tersebut juga menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Surabaya. 10 November, tanggal ini dipilih untuk mengenang pertempuran bersejarah di Surabaya pada 10 November 1945. Diperingati setiap tahun untuk penghormatan atas perjuangan heroik dan pengorbanan para pahlawan dalam pertempuran Surabaya yang menjadi tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bikin strategi, kita serang sekutu dari belakang. Pernyataan kita. Oh, 2, 3 kaget.